Di depan saya ini adalah jembatan. Jembatan ini berwarna merah pada tiang-tiangnya di kedua sisi tiang. Sementara untuk pagar pengaman berwarna kuning, di atasnya berwarna biru. Untuk melewati jembatan ini, ada tata cara melintasi jembatan gantung. 1. Harus antri berurutan jumlah maksimum 40 orang pada waktu yang bersamaan dan tidak boleh berkelompok. 2. Dilarang bermain-main, berlari, dan berfoto selfie di atas jembatan. 3. Jangan bersandar pada pagar pembatas. 4. Anak-anak diwajibkan dalam pengawasan orang dewasa ketika melintas. 5. Dilarang menyeberang pada saat hujan deras atau banjir. 6. Menjaga kerapihan dan kebersihan di area jembatan gantung. 7. Roda 4 dilarang melintas. Yang terakhir ini, kendaraan roda 4 dilarang lewat di jembatan gantung ini. Oke, sekarang saya akan melintasi jembatan ini dengan berjalan kaki. Ya, di atas pintu yang mau masuk jembatan ini digantungi kukusan. Orang Jawa bilang kukusan, alat untuk menanak nasi, alat tradisional piranti pendukung untuk menanak nasi. Nah, saat ini saya melewati jembatan Jokowi ya. Di sebelah kanan bawah jembatan dijadikan sebagai area wisata oleh penduduk, atau tepatnya anak-anak muda dari dusun Tutup Ngisor di sebelah kanan Sungai Senowo, dan di sebelah kiri itu atas prakarsa dari anak-anak muda atau Karang Taruna dari dusun Grogol. Oke, saya akan turun ke bawah. Di bawah ada spot-spot foto yang menarik. Ada gazebo, ada perahu, ada kolam renang. Spot-spot foto ini untuk pengunjung yang ingin mendapatkan gambar-gambar eksotik. Sementara di sana ada air terjun atau gerujukan 3 tingkat, dan di samping kiri sungai ada jembatan untuk menuju ke gerujukan yang lebih atas. Barangkali mereka akan foto selfie ke atas. Ada akses jalan lewat jembatan dari bambu. Dari atas jembatan Jokowi tampak sebuah kolam renang dan ada sebuah pancuran, sementara batu-batu vulkanik atau batu merapi dicat sedemikian rupa, didekorasi. Sementara di sebelah kanan dari jembatan ada 2 gazebo untuk berteduh pengunjung.
Siang ini Sungai Senowo mengalir dengan airnya yang cukup jernih. Di sebelah kanan Grusugan atau air terjun di Kali Senowo ada sebuah tenda terbuat dari atapnya dari plastik dan kerangkanya terbuat dari bambu. Saya akan mencoba turun ke bawah. Sebelum saya turun ke bawah, saya sempatkan untuk mengambil gambar pintu masuk dari jembatan Jokowi ini dari arah Grogol, Dusun Grogol. Jembatan gantung Mangunsoko ini menghubungkan dua dusun, yakni Dusun Tutup Ngisor dan Dusun Grogol. Di bawah jembatan memang sengaja dibuat area wisata oleh pemuda-pemuda di dua dusun, dan di sebelah ada tempat parkir. Oke, saya akan turun ke bawah untuk merekam apa saja yang ada di bawah yang tadi saya rekam gambar dari atas. Jalan di sini masih jalan yang natural, yang belum digarap secara maksimal. Ini hanya jalan undak, jalan tanah yang diberi pembatas atau penahan dari bambu. Akses jalan seadanya ini cukup memudahkan pengunjung untuk datang ke area wisata yang dikelola oleh dua Karang Taruna, dua dusun, yakni Dusun Tutup Ngisor dan Dusun Grogol. Sayangnya jalan yang agak ke bawah, paling bawah ini rusak karena gerusan air hujan tempo hari. Inilah area wisata alam yang dikerjakan oleh penduduk di dusun, dari Dusun Tutup Ngisor utamanya, dan Dusun Grogol. Anak-anak muda dari kedua dusun ini cukup kreatif. Mereka memanfaatkan lingkungan atau memanfaatkan lokasi ini sebagai area wisata alam. Tampaknya area wisata ini dikerjakan secara sederhana, dan tentunya ini digarap secara bergotong royong. Ciri khas dari masyarakat pedesaan adalah gotong royong, dan gotong royong itu mencerminkan rasa persatuan. Oke,
saya akan mencoba naik ke spot-spot foto yang ada di area ini. Ya. Spot foto di depan saya ini adalah bunga matahari, dan di sampingnya ada pohon pisang, 2 pohon pisang mendampingi bunga matahari ini. Di sini ada rangkaian besi tulangan untuk cor yang dilas, dan di dalamnya ada batu-batu dari Kali Senowo. Dan tampak di atas adalah sebuah perahu layar berwarna biru, dan di depan perahu itu di anjungan ada topeng naga sebagai dekorasi dari perahu layar itu. Di depan saya sekarang ada spot foto berbunyi terbaca love. Ini menarik dijadikan spot foto untuk selfie atau foto bersama. Sementara gemericik air terjun sebagai background atau ilustrasi saat kita berada di sini. Tempat ini masih alamiah, natural. Inilah situasi di bawah jembatan Jokowi. Saya akan mencoba naik ke atas melewati jembatan bambu yang posisinya miring. Tampak di atas jembatan ada bambu-bambu, usung-usung bambu yang diatur sedemikian rupa hingga cukup menarik dijadikan spot foto juga ini. Oke, saya akan naik ke atas. Untuk naik ke sini memang harus sedikit hati-hati dan pegangan. Oh, di atas ada gazebo untuk duduk-duduk santai. Ya. Nah, inilah perahu yang tadi saya rekam dari bawah. Di depan anjungan ada kepala naga dengan badannya menjulur ke belakang sampai buritan, dan di belakang ada sebuah layar putih dan di atasnya terpasang bendera merah putih. Gazebo ini bisa untuk beristirahat sesaat ketika capek, dan ke atas masih ada jembatan yang dicat merah terbuat dari bambu. Tempat ini cukup menarik sebagai wisata alam. Tetapi bagaimana jika intensitas hujan di Merapi sangat tinggi? Bukankah akan terjadi banjir lahar dingin ketika hujan selama beberapa jam terjadi di Merapi? Ini yang menjadi pemikiran
dan yang harus diwaspadai. Barangkali ketika kemarau, tempat wisata ini cukup aman bagi pengunjung, dan ketika musim penghujan ini butuh ekstra kehati-hatian dan kewaspadaan. Saya harus turun lagi melewati jalan yang beberapa saat tadi saya lewati. Ya. Di sebelah selatan tempat wisata itu dikerjakan oleh anak-anak muda dusun Tutup Misol, dan di sebelah utara ini dikelola oleh anak-anak muda atau Karang Taruna dari dusun Grogol. Tetapi saya tidak tahu perahu itu dikerjakan salah satu anak-anak muda di satu dusun atau kedua dusun ini bekerja sama, bergotong royong. Saya kurang tahu pasti itu. Itu saja dulu cerita saya dari Jembatan Jokowi.